Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Siti Nurjana sebagai dasar pembimbing saya, dan untuk Ibu Lasmaida sebagai guru pamong saya di 105 yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Lalu sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita bisa mulai berdoa. Tolong Fajar untuk dipimpin berdoa. Ya, Kak. Sebelum PJJ atau pembelajaran jarak jauhnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi dulu ya untuk laporan PJJ ke Bu Eni. Abdurrahman Azam, Abian, Hadir, Kak. Adi Sumantri, Hadir, Kak. Anggreni, Hadir, Kak. Rasta izin, Azahra Mutiara, Hadir, Kak. Bintari Madia, Hadir, Kak. Damar, Dean Almas, Hadir, Kak. Dela Santika, Hadir, Kak. Dewo, Hadir, Kak. Dimas Ahmad, Dinda Amanda, Fajar Hadir, Kak. Fatima, Hadir, Kak. Vicky, Hadir, Kak. Indra, Hadir, Kak. Usnan, Latifatul, Hadir, Kak. Rashid, Fauzan Dika, Maaf, Kak. Muhammad Fauzan izin sakit. Akmal, Hadir, Kak. Hilmi, Hadir, Kak. Royhan, Mutiara Asya, Hadir, Kak. Najwa, Hadir, Kak. Misrina, Hadir, Kak. Nur Maulana, Nova Aisyah, Hadir, Kak. Putri, Hadir, Kak. Rizky Junior, Salwa Sabila, Hadir, Kak. Salwa, Hadir, Kak. Sofia, Hadir, Kak. Syahra, Tegar, Hadir, Kak. Riko Malasari, Hadir, Kak. Wahyu Budi, Widi Kurnia, Hadir, Kak. Yani Ratnasari. Hadir, Kak. Berarti 30 orang yang hadir hari ini. Kita langsung lanjut materi hari ini. Persingkat waktu. Sudah terlihat? Udah, Kak. Baik, hari ini kita akan membahas elastisitas. Materi yang kita pelajarin hari ini meliputi pengertian elastisitas, lalu ada elastisitas permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian elastisitas dan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, saya langsung lanjut ke pengertian elastisitas. Pengertian elastisitas ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan.
Jadi lebih mudahnya seperti ini, elastisitas. Konsepnya itu adalah di saat ada perubahan harga, maka di situ ada yang namanya reaksi atau kepekaan dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi di saat ada perubahan harga, baik itu naik atau turun, maka ada kepekaan atau reaksi dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, baik itu naik atau turun. Nah, besar kecilnya persentase perubahan itu, perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga itu dia dapat diukur dengan elastisitas. Mengerti dari pengertiannya? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi dua, namanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kita lanjut. Elastisitas permintaan. Sebelum kita masuk ke elastisitas permintaan, kita harus ingat lagi nih hukum permintaan. Hukum permintaan itu apa? Jika harga meningkat, kuantitas barangnya menurun. Iya, benar banget. Itu harus diingat-ingat untuk kita lanjut nih ke materi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jadi di saat adanya perubahan harga, berapa besar perubahan atau kepekaan dari jumlah barang yang diminta. Jadi dalam elastisitas permintaan ini adalah dari sisi si konsumen. Oke, kita ingat lagi, permintaan itu adalah dari sisi si konsumen. Jelas dari pengertian elastisitas permintaan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kalau ada yang ditanyain, sepanjang materi bisa ditanyain ya. Siap, Kak. Siap, Kak. Nah, sekarang gimana sih cara kita tahu elastisitas suatu barang? Nah, di sini ada cara ngitung, cara mencari koefisien elastisitas permintaan. Di sini ada rumus ED. ED adalah elastisitas demand, yaitu elastisitas permintaan, sama dengan delta Q per delta P. Delta Q ini adalah selisih dari Q. Selisih dari Q2 atau Q yang berubah, jumlah barang yang mengalami perubahan, dikurangin jumlah permintaan mula-mula. Jadi delta Q adalah Q2 min Q1. Begitu juga dengan delta P. Delta P ini adalah selisih dari P2 dikurangin P1. P2 sebagai harga yang sudah berubah dikurangin harga barang itu awal atau mula-mula, dikali P per Q. P sebagai harga mula-mula dan Q sebagai jumlah permintaan mula-mula. Atau kalau misalkan di soal ini cuma disebutin persentasenya aja, udah disebutin nih, lebih mudah lagi. Jadi disebutin persentase dari perubahan atau delta Q. Udah disebutin juga persentase dari delta P. Jadi kalian tinggal ngebagi aja persentase delta Q dibagi persentase dari delta P. Ada yang mau ditanyain dari rumusnya? Ini sering banget keluar di soal-soal UN atau mungkin masuk perguruan tinggi. Elastisitas. Nah, di sini ada not. Angka elastisitas ini adalah bersifat mutlak. Artinya nilainya itu selalu positif dan tidak akan pernah negatif. Jadi kalau misalkan hasilnya tadi kita udah hitung nih dari rumus ini, kita udah hitung hasilnya terakhir koefisiennya kita dapat misalkan minus 1. Nah, di sini elastisitas itu sifatnya mutlak angkanya. Jadi dia negatif, walaupun dia hasilnya negatif tetap bernilai positif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Cukup jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Baik, Jelas, di Kak. sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah jenis elastis. Koefisien, jadi kita udah ngitung tadi koefisiennya, kita udah ngitung hasil akhirnya itu bisa kita tentuin dia masuk jenis elastisitas
mana? Ada elastis, artinya koefisiennya itu lebih dari 1, lebih dari 1. Misalkan terakhir-terakhirnya kita dapat koefisiennya adalah 2. Berarti apabila ditanya jenis elastisitas permintaan apakah ini, berarti kita jawab adalah jenis elastis karena koefisiennya lebih dari 1, lebih dari 1. Begitu juga dengan inelastis, kalau hasilnya ini kurang dari 1, misalkan hasilnya 0,9, berarti dia masuk ke jenis inelastis. Lalu yang ketiga ada elastis uniter. Kalau uniter ini artinya sama dengan 1. Apabila hasilnya 1, itu berarti dia masuk ke jenis elastis uniter. Dan elastis sempurna apabila hasilnya tak terhingga. Kalau inelastis sempurna apabila hasilnya 0 koefisiennya. Baik, untuk lebih jelasnya jelaskan satu-satu. Yang pertama, permintaan yang elastis. Lebih dari 1. Apa sih artinya lebih dari 1? Artinya persentase perubahan permintaan ini lebih besar daripada persentase perubahan harga. Jadi seperti ini. Apabila suatu barang ini naik sebesar 5%, lalu reaksi atau perubahan kepekaan dari jumlah permintaannya ini sebesar 10%. Nah, berarti dia masuk ke jenis yang elastis karena persentase perubahan permintaannya ini lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kita lihat nih dari kurvanya. P1 harga mula-mulanya adalah 5, lalu terjadi perubahan harga ke P2 sebesar 6. Nah, P1-nya sebesar 5 di saat Q-nya jumlah permintaannya, barang yang dimintanya sebesar 10. Lalu dia naik nih, beda sekali cuma satu tingkat aja nih, satu loncatan lah ya, tapi perubahan dari barang yang dimintanya ini lebih besar daripada kenaikan harganya. Oke, bisa dilihat ya dari kurvanya. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ya. Itu kakak bilang tadi jumlahnya lebih besar, sedangkan itu 10 ke 7 bukannya 7 lebih kecil. Maksudnya tadi kita kan jangan lupain yang namanya hukum permintaan. Di saat harganya naik, maka ada yang iya. Ya kan? Nah, makanya di saat kita belajar elastisitas permintaan jangan dilupain namanya hukum permintaan. Maksudnya adalah penurunan harga barang penurunan barang yang diminta itu jadi menurun drastis ibarat kata. Oke. Iya, Kak. Jadi itu pakai hukum permintaan, Kak. Iya. Kalau misalkan tadi kan elastisitas terbagi menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi di saat kita belajar elastisitas permintaan, jangan dilupain yang namanya hukum permintaan. Dan di saat kita mempelajari elastisitas penawaran, berarti kita jangan melupai hukum penawaran. Oke. Jelas ya? Dan kurvanya berarti cenderung landai. Kalau misalkan nih ada soal biasanya kurva, kalau misalkan kurvanya cenderung landai berarti jenis elastisitas apa nih? Berarti jenis elastis. Kalau jenis yang elastis artinya kurvanya ini cenderung landai. Nah, yang kedua adalah inelastis. Inelastis berarti kurang dari 1, yang artinya persentase perubahan permintaannya ini lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Tadi kalau misalkan elastis, saya contohkan naik 5%, lalu barangnya turun sebesar 10%. Ya kan, berarti lebih besar kan dari perubahan harganya. Kalau inelastis ini kebalikannya. Jadi perubahan harganya misalkan 5%. Tapi perubahan permintaannya ini nggak lebih besar daripada perubahan permintaannya ini nggak lebih besar dari perubahan harganya.
Misalkan naik 5% bisa jadi turun misalkan 4%. Kita lihat dari kurvanya. Dia naik dari P1 ke P2 ini naik, misalkan dari harganya awal-awal 5 naik ke 6. Lalu Q1 nya turun nih, tapi turunnya nggak jauh banget kayak tadi yang elastis. Jadi persentasenya lebih kecil daripada perubahan harganya. Dan kurvanya cenderung lebih tajam atau curam. Kalau misalkan elastis tadi lebih landai, kalau misalkan inelastis lebih curam. Oke, mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Mengerti, Kak. Baik. Lanjut ke elastis uniter. Elastis uniter ini adalah E sama dengan 1. Elastisitas koefisiennya dapat 1. Artinya persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Contohnya tadi kalau misalkan elastis naiknya 5%, turunnya 10%. Kalau misalkan inelastis naiknya 5%, perubahannya cuma 4%. Kalau misalkan elastis uniter berarti kenaikannya 5%, perubahannya pun 5%. Jadi persentase perubahan jumlah yang diminta sama persentase perubahan harga ini sama. Dan bentuk kurvanya kemiringannya 45 derajat. Nih. Oke, ada yang mau ditanyain sejauh ini? Tidak, Kak. Ya, Iya ya. itu yang kata kurvanya itu kemiringannya 45 derajat kan ya? Itu harus 45 derajat atau bisa berubah tergantung presentasinya? Enggak, harus 45 derajat. Emang misalkan tadi elastis dikatakan elastis berarti kurvanya landai. Itu harus diingat, landai. Kalau ini elastis curam, kalau misalkan elastis uniter kemiringannya 45 derajat. Oh iya, Kak. Oke. Lanjut, elastis sempurna. Elastis sempurna berarti tidak terhingga. Artinya koefisien elastis permintaannya ini sama dengan tidak terhingga. Jadi harganya ini tetap. Tetapi Q-nya ini berubah-ubah atau mungkin terus bertambah permintaannya. Harga tetap, jumlah barang yang dimintanya terus bertambah, terus berubah. Bentuk kurvanya horizontal karena ini P-nya tetap dan Q-nya terus berubah. Oke. Kalau inelastis sempurna berarti E sama dengan 0. Artinya koefisien elastisnya ini adalah 0. Jadi kebalikannya dari elastis sempurna. Kalau elastis sempurna harganya itu, tingkat harganya itu sama, tetap. Kalau misalkan inelastis berarti Q-nya yang tetap, jumlah barang yang dimintanya berubah. Tetap, tetapi harganya ini terus berubah-ubah. Kuantitasnya tidak berubah, harganya berubah. Oke, ada yang mau ditanyain dari jenis-jenisnya, pengertiannya? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke, sekarang Tidak, saya tanya, kalau misalkan elastis kurvanya cenderung Landai, Landai. kalau Baik. inelastis, curam, Curam. kalau elastis sempurna, 45 derajat. 45 derajat. lah kalau elastis sempurna itu Lurus, lurus kemana nih? horizontal. Horizontal. Oke. Kalau elastis uniter, 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. elastis sempurna, vertikal. Sempurna. Sempurna. Nih, Horizontal. Vertikal. vertikal. Oke, jangan kebalik ya. Elastis sempurna sama inelastis sempurna. Sempurna kan? Ya. Oke, tanya lagi. Kalau misalkan elastis dikatakan elastis, koefisiennya harus berapa ya? Lebih besar dari 1. Oke, kalau misalkan inelastis, Lebih Di kecil bawah, dari 1. lebih kecil dari 1. oke, kalau elastis uniter, 1. 1. oke, elastis sempurna, Tak terhingga. 0.
Balik. Tak terhingga. Oke, ini masih sempurna. No. Oke, No. 11 ya. Sekarang contoh soalnya. Tadi kan saya udah jelasin rumusnya. Sekarang, toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, baik dari sepatu anak-anak sampai dengan dewasa. Harga sepatu anak-anak yang semulanya 20.000 turun menjadi 15.000. Oke. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi bagaimanakah koefisien elastisitasnya? Tadi rumusnya apa? Rumus elastisitas Delta P. Iya nggak sih? kebalik. Delta Delta Q per delta P, Kak. dikali P per Q. Oke. Delta Q adalah pengurangan dari selisih dari. Q2 dan Jumlah Q1. permintaan. Nah, kalau misalkan di kasus ini berarti berapa? Berapa kurang berapa? 4.000. 4.000 kurang 1.000. Oke, per delta P. 15.000 kurang 20.000 Oke, dikali dikali per P. P per Q 20.000 per. per 1.000. Oke, per nah 1.000. delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q selisih dari Q2 min Q1. Delta P P2 min P1 dikali P harga awal, harga mula-mula per Q jumlah permintaan mula-mula. Dihitung seperti biasa ya. Seperti matematika biasa, sama dengan hasilnya minus 12. Tadi saya udah note kalau misalkan elastisitas ini angkanya bersifat mutlak. Jadi di saat dia minus pun, jadi diabaikan aja. Tetap bernilai positif. Berarti kalau misalkan hasilnya 12, berarti jenis apa nih? Elastis. Uniter. Ayo coba 12. 12 ya? Iya. 12 berarti elastis. Oke, karena Elastis. lebih dari satu. bisa kita lihat bahwa hasil menunjukkan nilai negatif. Namun nilai negatif ini diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas. Nilai koefisien permintaan sepatu adalah 12. Artinya, perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Ya kan, persentase perubahan harganya lebih besar daripada perubahan permintaannya. Jadi, dia masuk jenis elastis. Oke, cukup jelas dari contoh soalnya ya. Jelas, Kak? Ya, jelas. Kita lanjut ke elastisitas penawaran. Jangan lupa sama hukum penawaran. Apa hukum penawaran? Jika harga barang naik, penawaran pun akan naik. Oke, jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Jadi, pengertian dari elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Dan jangan lupa nih, penawaran itu tadi kan permintaan dari sisi konsumen. Kalau misalkan penawaran dari sisi Penjual. produsen. Oke. Berarti di saat ada perubahan harga nih, kita mau lihat nih seberapa besar ukuran, seberapa besar kepekaan atau reaksi dari jumlah barang yang ditawarkan sama si produsen. Itu elastisitas penawaran. Tinggal kebalikannya aja. Enggak kebalikan sih, kayak sama elastis permintaan. Bedanya kalau permintaan itu jumlah barang yang diminta, kalau penawaran ini jumlah barang yang ditawarkan. Kepekaan dari jumlah barang yang ditawarkan. Untuk mencari koefisien elastisitas penawaran juga sama dengan elastisitas permintaan, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q atau persentase dari delta Q per persentase delta P. Dan angka elastis ini juga bersifat mutlak, yaitu selalu bernilai positif dan tidak akan pernah negatif. Jadi
rumusnya sama nih kalau misalkan ditanya elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran. Rumusnya sama, delta Q per delta P dikali P per Q. Oke, jelas dari pengertian sama rumusnya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nah, jenis-jenisnya juga sama. Jenis elastis permintaan sama penawaran. Dikatakan elastis apabila lebih dari 1. Dikatakan inelastis apabila kurang dari 1 hasil koefisiennya. Uniter sama dengan 1, kalau sempurna tidak terhingga, dan inelastis sempurna sama dengan 0. Jadi sama aja, sama elastisitas permintaan. Yang membedakannya adalah cuma kurvanya aja. Kalau permintaan tadi kurvanya dari kanan bawah, kiri atas. Kiri atas ke kanan bawah. Oke, kalau misalkan penawaran kebalikannya ya, kanan bawah, kiri atas. Ini juga sama artinya, lebih dari 1, artinya persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Jadi naik apabila terjadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik sesuai sama hukum penawaran. Kalau permintaan tadi kan berkurang nih Q-nya, jumlah barang yang ditawarkan berkurang apabila terjadi kenaikan harga. Kalau misalkan penawaran terjadi, kenaikan dari harga, maka terjadi kenaikan dari jumlah barang yang ditawarkan. Kurvanya juga sama, cenderung landai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Jelas ya? Cuma yang Jelas, Kak. membedakan itu adalah kurvanya aja. Sama kalian compare lah sama hukum penawaran. Inelastis artinya kurang dari 1. Kurang dari 1 artinya persentase perubahan penawaran lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Jadi harganya naik, tetap terjadi reaksi dari Q-nya, jumlah barang yang ditawarkan, tetapi lebih kecil daripada kenaikan harganya, perubahan harganya. Dan kurvanya juga sama, dia cenderung lebih tajam atau curam. Jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kalau elastis uniter sama dengan 1. Ini juga sama, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Naik 5%, jumlah barang yang ditawarkan juga naik 5%. Jadi sama. Kurvanya juga nih, sama. Kurvanya kemiringannya 45 derajat. Oke. Oke, Kak. Kalau elastis sempurna tak terhingga, artinya koefisien elastis penawarannya sama dengan tidak terhingga. Nah, ini kurvanya sama nih, sama yang permintaan horizontal, yang menunjukkan bahwa pada tingkat harga yang sama, harganya tetap, tapi penawarannya terus berubah atau bertambah. Nah, kalau inelastis sempurna, sama dengan 0. Artinya koefisien elastis penawarannya adalah 0. Kurvanya pun sama, yaitu vertikal, yang menunjukkan bahwa berapapun harganya berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Jadi Q-nya tetap, dan P-nya, harganya ini terus berubah-ubah. Oke, ada yang mau ditanyakan dari elastisitas permintaan atau penawaran? Ada yang ingin ditanyakan dari kurvanya? Tidak ada, Kak. Alhamdulillah. Koefisiennya, rumusnya? Tidak ada, Kak. Oke, Tidak, Kak. nih kita kuis lah ya, berkata. Di sini ada pertanyaan, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan perubahan harga. Berarti koefisiennya ED sama dengan 1. Itu artinya dia masuk ke jenis elastis yang
Elasticity. Uniter. Uniter. Oke. Uniter. Kalau misalkan perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Berarti ada sama dengan nol. Ini elastisitas. Unit elastis. Nah, oke. Nah, ini jenis kurva apa nih? Elastis. Sempurna. Kalau sempurna tadi ED-nya berapa? Sudah terhingga. Oke. Oke, cukup untuk materi elastisitas. Bener nggak ada yang mau ditanya? Ada yang ingin ditanyakan? Dari koefisiennya, pengertiannya, cara menghitungnya. Jelas, Kak. Tidak Jelas Kak, tidak ada yang ingin ditanyakan. Tidak ditanyakan. Baik. Kakak nerangnya jelas kak, jadi nggak ada yang ditanya. Oke, terima kasih. Ibu, sudah selesai saya menjelaskan. Oke. Amin. Oke. Silakan ditutup Kak Bunga. Ya, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Lesmaida dan anak-anak PSC, 10 PSC. Terima kasih banyak 3 bulannya sudah membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.